Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zawahini dengan NPWP 502.2001.004. Kali ini saya akan menjelaskan tentang domain dalam tata kelola AI. Yang pertama di sini saya itu akan membahas dua, yaitu di topik 4 dan juga di topik 5. Jadi nanti akan ada dua domain ini. Yang pertama di sini topik 4, yaitu framework government itu terdiri dari 4 domain utama dan juga 34 proses. Nah, di sini yang pertama itu ada plan and organize. Nah, domain ini terdiri dari 10 proses yang mencakup penyusunan strategi untuk mencapai objektif bisnis organisasi, yaitu memenuhi kebutuhan dan ekspektasi stakeholder. Nah, jadi domain ini tuh mencakup tentang strategi dan juga taktik, serta membahas tentang pengidentifikasian bagaimana teknologi informasi itu memberikan kontribusi terbaiknya pada pencapaian tujuan bisnis. Yang kedua di sini ada acquire and implement AI. Atau biasanya di sini tuh disebutnya itu pengadaan dan juga implementasi. Nah, domain ini terdiri dari 7 proses yang membahas tentang merealisasikan strategi dengan cara mengimplementasikan dan mengintegrasikan ke proses bisnis. Nah, untuk merealisasikan strategi teknologi informasi, solusi-solusi teknologi informasi itu perlu diidentifikasi, dibangun atau dibeli, diimplementasikan, dan diintegrasikan ke dalam proses bisnis. Nah, domain pengadaan dan implementasi ini membahas perubahan dalam dan juga perawatan akan sistem yang akan digunakan. Jadi itu untuk memastikan kalau solusi itu benar-benar memenuhi tujuan bisnis. Nah, domain ini kan ada 7 proses. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi sistem yang dirancang bagi organisasi, mengadakan dan memelihara aplikasi perangkat lunak. Lalu yang ketiga ada membangun dan mengembangkan infrastruktur teknologi. Yang keempat, menyusun prosedur kerja dan pemeliharaan. Yang kelima, memperoleh sumber daya teknologi. Dan juga yang keenam, mengelola perubahan. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu implementasi dan akreditasi perubahan dan solusi. Kemudian yang ketiga di sini ada deliver and support atau DDS. Nah, itu biasanya di sini itu disebut juga dengan penyelenggaraan dan juga pelayanan. Nah, domain ini itu terdiri dari 13 proses yang membahas tentang service delivery dan operation yang mencakup service level agreement, pengelolaan keamanan, dan keberlangsungan layanan pendukung untuk pengguna dan pengelolaan fasilitas dan operasional. Nah, domain penyelenggaraan dan pelayanan ini tuh membahas tentang delivery. Nah, sebenarnya dari layanan yang dibutuhkan ini tuh delivery-nya tentang apa. Dan juga di situ kan yang termasuk service delivery juga. Nah, kan di sini tadi ada 13 proses. Yang pertama itu menentukan standar kepuasan. Jadi mereka tuh pertama-tama itu akan menentukan standar kepuasan mungkin dari klien atau dari ownernya itu seperti apa, mereka pilih terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ada memonitor keterlibatan pihak ketiga. Lalu yang ketiga menjaga kinerja dan kapasitas. Keempat menjamin pelayanan dan berkesinambungan. 5 mengelola sistem keamanan. 6 mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya. 7 mendidik dan melatih pengguna. 8 membantu pengelolaan sistem, 9 memantau konfigurasi, 10 mengatasi keluhan dan masalah, 11 mengelola data, 12 mengelola fasilitas, dan yang ke-13 itu mengelola operasi. Kemudian yang terakhir di sini ada monitor and evaluate. Nah, domain ini terdiri dari 4 proses yang membahas tentang kinerja manajemen, kontrol internal, kontrol internal, dan compliance terhadap regulasi. Nah, keseluruhan proses teknologi ini perlu secara teratur itu dinilai kualitas dan kesesuaiannya dengan kebutuhan kontrol.
Nah, domain pengawasan dan evaluasi membahas tentang pengelolaan performa, pengawasan akan kontrol internal, kesesuaian dengan peraturan, dan penyediaan tata kelola domain ini memiliki 4 proses. Seperti tadi yang saya bilang, di sini ada 4 proses. Nah, itu yang pertama itu memantau keseluruhan proses, yang kedua mengkaji ketersediaan kontrol internal, yang ketiga menyediakan penjamin independen, yang keempat mempersiapkan tim audit independen fokus proses COVID ini juga digambarkan oleh proses yang membagi teknologi menjadi 4 domain. Jadi 4 domain utama tadi yang sudah saya sebutkan itu udah yang paling utama, dan juga 34 proses yang sesuai dengan bidang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, membangun, menjalankan, dan memonitor implementasi teknologi informasi. Dan juga memberikan pandangan end-to-end teknologi informasi. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada yang COVID-5. Nah, COVID-5 ini terdiri dari 5 domain dan 37 proses area. Yang pertama itu ada evaluate, direct, and monitor atau EDM. Nah, ini itu terdiri dari 5 proses yang merupakan area yang masuk dalam kategori global. Nah, domain ini itu fokus utamanya mencakup penyusunan framework, pencapaian nilai dan benefit TI, manajemen risiko, optimalisasi sumber daya, dan transparansi pada stakeholder. Lalu yang kedua di sini ada Align, Plan, and Organize atau bisa kita sebut APO. Nah, di sini tuh ada 13 proses yang mengatur tentang proses perencanaan dan manajemen TI. Nah, di antaranya itu penyusunan strategi TI, manajemen finansial TI, manajemen service level agreement, manajemen kualitas, manajemen keamanan informasi, dan lain-lain. Lalu di sini yang ketiga ada build, acquire, dan implement atau BI. Nah, domain ini terdiri dari 10 proses yang mengatur tentang proses pengembangan, akuisisi, dan implementasi sistem TI. Nah, beberapa cakupannya itu manajemen proyek, manajemen kapasitas, manajemen perubahan, manajemen aset, dan juga lain sebagainya. Yang keempat, di sini ada deliver service and support, DSS. Kalau yang di yang COVID-4 tadi kan hanya deliver service kan. Nah, domain ini tuh terdiri dari 6 proses. Proses ini mengatur tentang operasional TI yang mencakup proses manajemen operasional, manajemen insiden, manajemen problem, manajemen continuous, manajemen layanan keamanan informasi, dan manajemen kontrol informasi. Lalu yang terakhir itu ada monitor, evaluate, and assist atau MEA. Nah, dokumen ini terdiri dari 3 proses yang mengatur tentang proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja TI, kontrol internal, dan compliance terhadap regulasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.